got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old guys on the block with her head. Bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Arida. Saya dari kelas 12 MIPA 5. Dalam video kali ini saya akan menceritakan kembali novel Ronggeng Duku Paruk. Selamat menyaksikan. Novel Ronggeng Duku Paruk ditulis oleh Ahmad Tohari yang merupakan seorang penulis asal Indonesia yang terkenal dengan karya-karya sastra realisnya yang mengangkat kehidupan masyarakat di pedesaan Indonesia. Ahmad Tohari lahir pada tanggal 13 Juni 1948 di Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia. Ahmad Tohari tumbuh di lingkungan pedesaan yang kemudian menjadi sumber inspirasinya dalam menulis. Salah satu karyanya adalah novel Ronggeng Duku Paruk yang diterbitkan pada tahun 1982 yang menggambarkan kehidupan masyarakat pedesaan Jawa pada masa-masa sulit di bawah rezim Orde Baru. Ahmad Tohari adalah salah satu penulis terkemuka Indonesia yang telah memberikan kontribusi besar terhadap sastra Indonesia dan karya-karya yang kuat dan berpengaruh. Itulah biografi dari latar belakang sang penulis Ahmad Tohari. Novel Ronggeng Duku Paruk bercerita tentang sebuah desa yang terletak di pedukuhan yang sangat terpencil. Desa tersebut kering kerontang. Terdapat penduduk mempercayai bahwa mereka adalah keturunan dari KI sejak Manggala, seorang Bromo Corah yang dianggap sebagai nenek moyang mereka. Di desa tersebut hiduplah seorang gadis bernama Serintil yang merupakan anak dari pembuat tempe blongkrek yang menjadi yatim piatu akibat bencana tempe blongkrek. Setelah kejadian tersebut, Serintil dirawat oleh kakek dan neneknya yang bernama Nyai Sakaria. Suatu ketika, Serintil menari tajub saat Rasus dan teman-temannya mengiringi tariannya dengan tembang dan musik. Kemampuan Serintil menari ronggeng akhirnya diketahui oleh kakeknya, dan ia menyampaikannya kepada Kartaraja yang seorang dukun ronggeng di sana. Kehadiran Serintil pada saat itu yang berusia 11 tahun merupakan peristiwa yang amat ditunggu-tunggu oleh penduduk sekitar. Kemampuan Serintil menari ronggeng menghidupkan kembali tradisi-tradisi yang selama ini telah hilang. Jadilah Serintil diasuh oleh Kartaraja dan istrinya untuk dijadikan seorang ronggeng. Kabar muncul seorang ronggeng baru yang telah hilang 12 tahun lamanya terdengar oleh masyarakat sekitar. Senyum bahagia mekar di wajahnya tercerahkan karena terdengar ada ronggeng baru. Namun, untuk menjadi ronggeng yang sebenarnya, Serintil harus melewati beberapa tahapan, seperti menari beberapa ronde tiap malam, mandi kembang di kuburan KI, harus melakukan ritual malam buka kelambu, yang artinya Serintil harus jujur dengan seorang laki-laki yang mampu memenuhi syarat yang diajukan. Rasus tidak rela melihat itu. Serintil harus ritual malam gak kelambu untuk menjadi ronggeng yang sesungguhnya. Serintil juga berada di ambang kebingungan yang menjadikan ia merasa takut dan berat melakukan ritual tersebut. Karena ritual itu amat berat baginya. Akan tetapi akhirnya Serintil melakukan ritual tersebut yang memberikan kesetujuannya kepada Rasis secara diam-diam tanpa imbalan apapun, meskipun setelah itu juga ada lelaki yang memenangkan sayembara buka kelambu itu. Serintil akhirnya menjadi ronggeng yang terkenal setelah ritual buka kelambu dilaksanakan dan menjadi pembicaraan semua orang. Setiap orang yang memujinya ialah juga semakin kaya setelah menjadi ronggeng. Tak kuasa melihat Serintil yang telah menjadi ronggeng, Rasus pindah dari Duku Paruk ke Dawuhan. Di sana ia menjadi buruh pengupas ubi kayu. Tapi takdir membawanya kembali bertemu Serintil yang mengenakan banyak perhiasan emas yang bertengger menghias tubuh moleknya. Hasil Serintil merengek setiap malam.
serintil merenggeng setiap malam. Hingga suatu hari Rasus bertemu dengan Sersan Slamet yang ditulis untuk mengusir perampokan yang berkeliaran di kampung mereka dan menjadi tobang yang melayani kebutuhan tentara-tentara berat militer dekat pasar Wuhan. Rasus akhirnya juga kembali menjadi seorang tentara berkat kejujuran dan kegigihannya. Setelah menjadi ronggeng, justru Serintil menyadari bahwa ia mencintai Rasus. Ia ingin merasakan kelembutan sentuhan lelaki dan merasa jenuh menjadi ronggeng. Itulah cerita singkat novel Ronggeng Buku Paruh. Amanat dari novel Ronggeng Buku Paruh ini adalah kita harus belajar dan meningkatkan pendidikan kita. Karena jika kita tidak memiliki pendidikan, kita mudah dipengaruhi oleh orang-orang sekitar kita. Apalagi penduduk-penduduk besar yang berada di kursi-kursi pemerintah. Kita tidak boleh dipengaruhi oleh orang-orang tersebut. Justru itu pendidikan sangat penting dalam diri kita. Dan kita tidak boleh memberikan kesucian kita kepada orang yang tidak dikenal maupun yang dikenal secara diam-diam maupun terang-terangan, kecuali ada hubungan nikah. Sekian, itulah amanat dari novel Buku Paruh. Mohon maaf kalau ada salah kata dan nada yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bad nigga, turn out that 3 old guys on the block.